cara niupnya itu kayak sing harus harus dia cuma 2 tahun tapi wis mainnya wis kayak bener-bener kayak John Coltrane kayak gitu lah. Nah, apa perbedaan itu? Matthew, Kevin, Vigo, Tapilatu. Yo, what's up? Halo. Malu-malu banget, Pak. First question langsung Kevin. Biasanya sebenarnya di rumah, di temen dari kecil SD, SMP, SMA sampai sekarang, kebanyakan dipanggil Matthew apa Kevin sih? Oke. Ya kalau di lingkungan saudara itu Kevin, tapi kalau di luar kayak sekolah, terus kuliah dan segala macam Matthew sih. Matthew, tapi kamu sendiri lebih suka dipanggil apa Vigo? Enggak. Atau Tapilatunya itu loh. Sama aja. Ya paling common sih Matthew atau Kevin. Itu sih. Sekarang umur berapa, Vin? 25. 25. Yes. Udah main sekso sejak kapan berarti? Sejak 2 tahun lalu. Oke. Dua? Iya. Serius? Iya. Hah? Aku ngakunya ini sih memang memperpendek. Kayak sekarang umurnya jadi 17 gitu ya. Karena kalau ngaku 4 tahun tapi kok sik gitu-gitu aja kan. Bencet. Ngapain nggak 1 tahun sekalian Iya. gitu ya. Jadi Kevin ini salah satu murid kesayangan Laude. Wih, prok. Adi tolong ada audio efek keprok bisa nggak? Nah, Vin, masih inget nggak pertama kali ketemu aku? Itu di gereja dan itu Gereja mana, GSS? yes. Terus. Iya, Itu zaman opak kan berarti kan? Masih apa udah di sini? zaman opa. Opa zaman kan? opa. Ha. Berarti tahun 2000 Covid. Covid 2020-an. 2020-an ya. Iya. Itu jadi lihat Koko nggak tahu auranya beda sendiri memang. Entah dari instrumennya yang tidak biasa atau orangnya, jadi kayak langsung notice, wah, saxophone dan Kogerson itu sih. At that time udah bisa kan? Belum dong. Nol. No. Masuk sama aku itu langsung dari nol, botol. Dari nol. Oh iya? Dari nol. Tapi saxophone pertama dapat dari mana? Itu beli bekas Selmer Bandi itu. Selmer Bandi 2. Mm-mm. Beli Di online di Jakarta kayaknya. masih ingat nggak nama tokonya? Blue Saxophone. Oh, Blue itu sudah saat itu udah ada ya? Sudah ada. Ingat nggak harganya berapa, Vin? 6,5. 6,5. Second 6,5 dapat case bawaan apa? Case pas gitu. Bawaan Kotak. Apa? enggak sih, itu udah diganti berarti. Case itu terus mouthpiece, terus selmernya itu udah sih. Jadi habis pertama kali beli langsung atau belajar sendiri dulu? Oh ya, jadi sempet ngalamin kayak beli Shopee online shop gitu mouthpiece-nya ditiup Oh iya. gitu. Beli mouthpiece dan reed-nya tok. Iya. Yang murahan itulah Iya, kasarnya ya. mouthpiece. Berat kan itu kan? Mouthpiece 150-an lah. Oke, terus. Terus ya wis kayak itu kan dapat sak rite toh. Ya wis kayak niup biasa gitu. Terus beberapa bulan kemudian puji Tuhan dapat uang, akhirnya langsung Beli saxo. saxophone. Nah. Langsung bundi. Waktu itu sehat. Enggak. Wih. Habis itu kenapa barangnya? Itu yang bawa bocor kayak juga. Terus langsung dibawa ke sax wow itu sangat keren saxophone servisnya. Loh, berarti dari sejak awal itu udah kenal sama Adi? Belum juga. Itu kayak rekomendasi dari Kogerson juga. Oh, itu after ketemu sama aku baru ini kayaknya bocor nih bawaan sini gitu tak? Di gimana saksofonnya, dia masih inget nggak Di? Habis itu ada momen nggak Vin yang menurutmu setelah lama berapa tahun berarti kita 4-5 tahun lah ya, ada momen nggak yang
ada 2 nih, momen yang menurutmu kamu progres banget kerasanya. Jujur kalau ngomongin progres sih ndak kerasa ya gue. Nggak kerasa ya? Harus iya ndak kerasa. Ya wis main-main aja. Apalagi seorang Kevin yang rendah diri bukan rendah hati. Rendah diri Iya. bukan rendah hati. Iya, malu-malu banget. Iya, terus kayak dia ngelihat orang selalu kayak wih kok jago ya, kok jago kayak gitu terus saya sampai sekarang. Tapi di titik itu Vin, dari dulu sampai sekarang, ada nggak bagian yang menurutmu paling sulit latihan saksofon? Itu apanya dari perjalanan dulu sampai sekarang? Ini ya perjalanan sulit paling itu sih kayak cara niup yang nyaman, yang baik itu gimana ya? Embouchure ya? Iya kayak embouchure. Kamu notice kamu udah berapa kali ganti tipe embouchure? Eh eh kalau ganti tipe mulutnya nyengkramnya sih nggak banyak, cuman aku nggak tahu sih ini benar apa tidak, tapi kayak cara niupnya itu kayak sing harus ho, harus hu, kayak gitu-gitu loh. Oh, silabelnya yang warm sama cold breath itu ya. Hah. Itu ngefek gak sih menurutmu? Somehow ada ngefeknya, cuman kalau udah kayak main lepas gitu ya akhirnya kayak ya wis gak terkontrol atau Iya, keluar aja wis. Sesuai sama muscle yang sudah ada ya. iya. Menarik, ada nggak momen aku aja ada nih. Momen dimana aku bosen main sekso sampai aku mau berhenti wis. Momen terburuk, kalau tadi kan terbaik. Kan nggak kerasa lah karena kita progres terus kan. Momen terburuk ada nggak, Vin? Momen terburuk kayak selalu gak sih? Karena rendah diri tadi. Iya, ya kalau sampai harus kayak misalkan mikir berhenti ya juga ada, cuman balik lagi kayak karena aku nggak mau tua nanti menyesal, jadi kayak ya wis niup aja, latihan aja kayak gitu. Oke. Jadi coba aja udah daripada nyesel di akhir kan. Iya. Tapi sejauh ini dari latihan akhirnya kan kemarin sempet main band, sempet ngamen lah. Pertama kali berarti masih ingat gak? Main sama siapa, acara apa? Itu itu gantiin Mas Tius. Oh iya? Iya, terus acara wedding juga, sama bandnya Divine. Oke, pertama kali itu ya? Iya, pertama kali. Ya Bom, pertama kali ngejob. Itu kan salah satu achievement lah ya setelah sekian lama latihan kan. Ya apa menurutmu? Pertama kali ngejob, iya pasti deg-degan, terus nggak tahu harus kalau ngulik itu apanya yang diulik, terus iya banyak kayak harus ngapain. Ya kesulitannya apa waktu itu? Kesulitannya karena kita kan filler toh, gitu. Terus Iya. kita nggak banyak bahasa waktu itu. Yes. Belum terbiasa ngisi lah ya. Iya. Ya akhirnya konsulnya kan ke Gerson, terus ya disuruh gini-gini ya. Oke, dilatih. Oh iya. Kita ngomongin filler, Vin. Menurutmu sampai di titik sekarang, apakah filler bisa dipelajari? Filler apa? Lebih ke menurutmu cara yang benar belajar filler itu gimana sih? Balik lagi karena aku ngikuti Ko Gerson aja. Ya berarti harusnya transcribe terus dari satu kalimat itu yang gimana caranya jadi muscle memory sih. Karena dari ketika lick itu udah main kan tinggal nambah-nambahinnya aja. Jadi memang pengaruh sih latihan. Berarti tetap sama di seberapa banyak database lickmu gitulah ya. Sampai bisa ngisi itu. Selain itu menurutmu ada cara lain nggak buat belajar filler? Even lagu gereja, even lagu pop? Ya paling notice satu itu terkait fingeringnya sih, fingering dari nada dasar tersebut. Kayak misalkan lagu ini main C, terus kita kan katam nih main C.
Jadi ini kayak bahkan ndak mikir lick pun pokoknya tangan gerak terus sesuai tempo kayaknya. Langsung keluar kan. Iya. Tapi kalau di D, Nah, itu mikir. berarti memang menurutmu latihannya di 12 nada dasar tuh penting. Penting sekali. Boring nggak tapi? Iya, boring. Boring. Tapi ada tips nggak, Vin, yang menurutmu works dengan caramu latihan untuk bisa nambahin vocabnya filler? Nambah vocab yang jelas transcribe. Terus Caramu transcribe? ya udah ngulik terus ditulis, habis gitu ngambil satu kalimat itu yang dihabisin terus bahkan dilatih di 12 12 nada. Baru nanti bisa katam keluar ya. Yes. Keren. Vin, dibalik ada pertanyaan nggak buat aku? Enak. Yes. Paling pertanyaannya yang pertama ada mentok gak terkait ngajar? Aku. Mentok itu mentok cara ngajarnya atau mentok kayaknya orang ini tidak bisa bermain saxophone atau gimana? Mentok cara ngajarnya. Mentok cara ngajar ya? Kalau menurut iya. Aku tahu. Kalau menurutku cara ngajar itu kayak main, Vin. Jadi tiap seiring berjalan waktu akan tambah wise untuk nemuin cara yang lebih efisien untuk ngajar. Jadi kalau saat ini ya apa cara ya? Terus mikir tetap searching tapi ya. Tetap ya apa caranya ngajarnya. Pasti ada sisi mentok kok. Kok gak bisa-bisa ya? Harus diapain lagi? Kayak yang belakangan ini kan kita barusan perform kan. Habis itu kan makanya yang aku bikin ada modul kecil-kecil itu. Dan nanti akan kedepannya menurutku akan terus gitu sih. Sampai makanya menurutku mungkin 5 tahun lagi kita bisa ngajarin orang saksofon dengan lebih efisien banget loh. Kayak sekali datang pulang bisa. Buat basic ya. Makanya menurutku mentok pasti, cuman kita kan harus terus maju kan. Kalau kamu pernah mentok ngajar, karena kamu kan buat orang teman-teman yang nggak tahu, Kevin dari learning sama aku, belajar sama aku sekarang udah mulai jadi asisten mengajar gitu ya, Vin ya. Puji Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih kesempatannya. Yes. Nah, menurutmu sempat ketemu nggak momen yang ya bos ini ngajar ya pernah nggak? Iya, pasti ada. Cuman ya itu kayak beban moralnya kan harus apa ya? Intinya kita harus mikirin beban moral bahwa anak ini kesini itu kan mau bisa nih. Jadi ya kita juga harus cari cara supaya mereka bisa. Itu sih. Pernah nggak yang exactly the same? Mentok gak tahu ya apa caranya ya. Ini aku maksudnya udah try plan A, plan B, plan C, plan D, tetep nggak bisa menurutmu ya apa? Pernah nggak ketemu kayak gitu? Pernah pastinya. Terus apa yang dilakukan? Yang jelas konsul ke Gerson. Akhirnya ya udah disuruh main lagu terus menghias cara main lagunya gimana ya itu. Soalnya sebenarnya kalau kita ngajar itu sebenarnya kan pada intinya cuman ya notnya terus dihias gitu kan. Ya kayak kita nyanyi terus ada hiasannya supaya bagus gitu kan sebenarnya. Cuman kan mostly menurutku yang paling tidak bisa di-solve adalah si murid nggak pernah latihan. Bener nggak sih? Benar. Nah itunya kan kita sampai sekarang nggak tahu itu mungkin ada jawabannya nggak menurutmu? Murid tidak pernah latihan. Nggak bisa. Nggak bisa ya, bener ya. Kita mau pakai cara apa aja kalau dia emang nggak latihan, ya udah. Bisa sih menurutku. Cuman ya latihannya pas ketemu kita kan. Yes. Jadi slow banget pasti. Nah, aku ada pertanyaan. Itu kan kita kan case di mana anak ndak bisa ndak latihan terus ya intinya kayak pemula gitu. Nah, kalau Ko Gerson ketemu pemain les
ternyata dia itu pemain saksofon juga, Mm-mm. yang bahkan jam terbangnya ya udah banyak gitu. Mm-mm. Itu biasanya Ko Gerson apa yang Ko Gerson lakukan? Selalu setting goal kan, seperti biasa kita. Dia ditanyain mau apa. Menurutku ya, anak-anak yang udah ngamen lah kasarnya ya. Kalau mau les itu biasanya udah bosen sama yang dimain, pengen hal baru, ya kan? Kayak ya kalau udah main kan pentatonik harusnya udah bisa. Cuman dia nggak tahu bahwa di satu nada dasar pentatoniknya nggak cuma satu gitu kan. Mulai dikasih tahu pentatonik fa-nya soalnya yang paling masuk dulu baru yang lain. Terus baru skill-skill. Intinya sesuatu yang belum pernah dia main dah. Biasanya aku dulu pun juga sama. Aku kan 5 tahun pertama cuman main pentatonik jadi kasarnya 1 tahun 1 note ini. Cuman main 5 not tok. Nah, di titik itu kayak harus nambah nih. Makanya kan belajar jazz. Nah, makanya itu menurutku kalau ada orang yang datang ke aku setting goal, kemungkinan besar pasti akan mau nambah vocab itu. Pasti jadi planningnya technical 12 nada dasar. Karena nanti kan butuh di 12 kan supaya kalau kamu ngomong tadi supaya lebih nyantol satu lick di 12-in supaya lebih nyantol. Jadi ngecek 12 nada dasarnya, full range. Kalau altissimo next saja lah ya. Tapi kalau dia suka, ayo kita bahas. Cuman ini biasanya memotong waktu biasanya kan. Kalau fokusnya altissimo 12 nada dasarnya hilang jadinya. Terus kalau yang gitu pasti aku nggak mau ngajar kalau waktunya cuma 30 menit. Dapat apa kan sebenarnya kan? Pasti yang minimal sejam. Habis itu langsung mulai transcribe. Makanya langsung tanya, dengerin apa biasanya? Sukanya yang gimana? Oke. Kebayang nggak? Kebayang. Tapi oke. Kalau ngomong soal ngajar kok, apa perbeda? Harusnya Ko Gerson juga research lah ya. Apa perbedaannya orang sini, orang Asia ketika dia belajar saksofon sama orang-orang yang memang di luaran sana kayak tiba-tiba kadang itu pernah lihat di reels gitu, dia cuma 2 tahun tapi wis mainnya wis kayak bener-bener kayak John Coltrane kayak gitu lah. Nah, apa perbedaannya kok? Yang membuat di sana kelihatan lebih cepet banget jadinya. Satu, ngebakar waktunya. Jadi yang aku tahu ya, ngebakar waktunya kayak praktis sehari 4 jam itu hal reguler, bukan sesuatu yang spesial harus dikasih tepuk tangan. Jadi misalkan ada ceritanya Koyason, guruku. Nah, teman-temannya dia kalau praktis ada time-nya, ya udah kayak kantor serius. Jam 12 sampai 4 nggak mau tahu, gua nggak mau diganggu lah. Jadi kalau 12 sampai jam 4 di mana ya Gerson ya? Oh, udah pasti di studio. Disiplin kan? Yang kedua, memang belajar teorinya, Vin, menurutku. Mereka karena mungkin secara environment-nya lebih mendukung, lebih gampang, lebih cari ilmunya loh. Orang-orangnya juga yang pintar-pintar di sana banyak. Jadi teorinya mereka dapat. Kalau kita kan by hearing semua kan rata-rata. Itu plusnya di sini ya anyway. Bahkan yang kalau yang kita ngomongin yang sesi jazz, orang itu nggak tahu apa yang dia main, dia cuma sering transcribe aja, jadinya mainnya bagus. Nah, orang yang kayak gini ini dilihat dari orang yang baru sana, aku udah latihan, udah bacaan, kok nggak bisa main kayak dia ya kadang-kadang. Karena dia cuma ngandelin ini, yang sini ngandelin ini kan. Yang paling bagus memang dua-duanya dipakai. Makanya yang tadi sempat kita bahas juga. Kalau misalkan kita latihan scale, karena kamu pinter, pasti mainnya di otak banget kan, dihafalin shape-nya, tapi lupa ininya. Makanya berusaha, nah do re ri re do na mulai ditranscribe gitu, buat kenalan, buat mulai ngandalin kuping juga. Jadi satu menurutku waktu latihan gila loh Vin, 4 jam minimal hal reguler. Iya kan? Emang di sana kalau yang kamu lihat yang 2 tahun langsung change gitu, emang hidupnya itu. Dan aku yakin kamu misalkan mau decide gitu ya, 2 tahun dibuang, itu gitu jadinya Vin. Aku buktinya. Aku kan ya kayak aku cerita di Jazz Syndrome, 2 tahun, 3 tahun,
tak buang hidupku. Kasarannya ya, dibuang untuk dari pagi sampai pagi di sono. Dan bisa menurutku. Aku menurutku slow learner bisa kok. Menurutku kamu mirip sama aku. Oh, oke. Kejawab nggak kira-kira? Jawab. Time, teori lah yo. Jadi dia bisa berkembangnya lebih cepat di environmentnya yang begitu-begitu. Yang kamu lihat ada beberapa nama nggak? Contoh gitu. Aku nggak tahu namanya, tapi harusnya orang-orang tahu yang kayak kacamataan terus kriwul. Kacamataan kriwul cover, Cover. bukan ya? Bukan, pokoknya dia itu pokoknya dari klasik nih, dari klasik. dari klasik. Terus dia akhirnya belajar jazz dan itu karena aku ngikut. Black nggak? Iya, kacamataan. Yang dia biasa ngomongin psikologinya, bermain saksofon, terus mikir ini. Wow, kayaknya nanti aku tanya ya itu ya. Iya. Kayak mungkin aku juga harusnya seliweran, cuman aku nggak tahu orang yang mana. Menurut itu dia 2 tahun. Iya, karena aku ngikutin anak ini banget ya, gitu. Dia progresnya diupload mulai dia aktif banget gitu lah ya. Dan wis gundeng ya. Gila, parah. Kalau menurut analisamu sendiri, ini orang istimewanya apa? Apakah gift only atau apa menurutmu? Iya, itu nggak bisa menjawab, tapi kayak kok Gerson pernah bilang kayak kalau gift itu kayak memang dia bakal lebih cepet nggak sih Jalannya. untuk- Ya. Jadi menurutmu ada gift-nya tapi dia juga hard work untuk Iya. do itu kan. Main jazz berarti dia. main jazz sekarang Wih, dari klasik. dari kelas Ganti bahasa loh padahal. Tapi sama-sama pianis. Saya sama-sama saksofonis kan. saksofon. Ya, saksofon. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke. Nah, kita masuk mungkin ke Laude, Vin. Pertanyaan dikit. Ada nggak bagian yang paling menurutmu? Bagian hal yang paling disukai dulu. Disukai. Yang top of the mind ya langsung. Ya yang pertama paling servisnya aku Gerson, memang orangnya sangat humble. Iya kayak masih ingat kayak pertama dulu kan tiba-tiba aku ngomong, kok aku main belajar saksofon. Itu tiba-tiba langsung suruh latihan. Di OPA ya. Yes, terus Ko Gerson kasih materi kayak gini-gini, bahkan kamu nganggur main no sini, latihan no sini, kayak gitu-gitu. Itu zaman studio kecil, studio peti mati apa udah di depan? Udah di depan. Udah di depan ya? Udah di depan. Terus materinya yang dikasih memang sudah apa ya namanya? Ya teorinya udah bener lah ya. Bener, terus tahu kesalahan, ini yang terpenting sih. Kayak kamu itu terlalu gigit, kamu harus kayak gini. Nah itu udah sih. Problem solvingnya lah ya. Yes. Nah itu yang menurutku yang cara ngajarnya kita akan naik terus. Karena kan setiap murid ada salahnya kan. Oh salahnya ini kesimpan database. Nanti kalau ada salah yang mirip langsung bisa jawab kan. Nah itu menurutku yang udah kemarin aku barusan podcast sama Adi, ada yang 59 tahun nge-service sekso. Bayangin. Katanya saksofon terbaik bukan Mark 6. Nanti belum lihat ya. Nanti dilihat ya. Kalau bagian yang paling disukai itu sekarang hal yang paling menyebalkan apa, Vin, kira-kira? Top of the mind. Menyebalkan. Gak ada sih. Kok Gerson bencet dong. Enggak. Justru malah ya nggak ada ya, kayak kita datang lemes gitu ya, kayak males latihan nih. Terus dengan servisnya kok Gerson yang selalu ceria kayak gitu kayak oke gitu. Mantap. Puji Tuhan. Terus jujur ya, Vin ya. Aku sebagai guru kurangnya apa? Wasik. Kurangnya apa? Apa ya? Ya nggak ada sih ya. Karena mungkin udah lama terus kayak ya wis kayak temen kayak kuku dewe, terus ya sudah sih.
Gak ada. gitu ya. Aku nggak tahu ya POV orang lain itu cuma POV ku aja. Iya. Cuman yang belakangan ini kan aku ngajarnya ke kamu itu mulai nggak nge-push banget karena semakin sibuk kan. Tapi pertanyaannya Vin, at that time kita langsung tarik ke belakang dikit ya. Di OPA pekerjaannya sama nggak kayak sekarang? Atau udah beda perusahaan ya? Oh, sama perusahaannya sama. Sama perusahaan kan? Bahkan padahal waktu itu kamu bahkan belum punya laptop kayaknya. Punya. Mac. Belum. Iya kan? Mac kan zaman di atas itu kan ya. Iya. Nah, makanya at that time sama sekarang berarti sekarang udah senior programmer ya. Yes, ya itu sih. Yang mungkin load pekerjaannya yang menambah sih memang ya sepertinya. Kalau misalkan 0 sampai 10, dulu zaman di OPA berapa? Zaman now berapa? Kalau zaman Nova bahkan sempat baru-baru masuk jadi Itu baru masuk ya? Iya, jadi santai-santai ya, paling 4, 5 ya gitu. Kalau sekarang Sekarang karena sudah ya kayak gitu ya paling senior programmer, iya sudah. 9 ya gitulah. Wah, almost twice ya. Iya. Berarti load pekerjaannya. Makanya energimu, katanya Timothy Ronald kan kita currency kita kan energi kan. Energinya udah dihabisin ke situ emang. Siap senior programmer. Nah, makanya yang tadi aku ngajar mulai aku yang ngikutin. Karena balik lagi karena awalnya aku setting ngajar musisi nih. Ya kan? Sekarang kan berarti udah maksudnya as a programmer. Jadi ngajarnya lebih ngikutin waktumu aja. Itu ada masukan nggak? Perlu nge-push dikit lagi atau udah gitu aja udah bagus atau piye? Oke. Itu justru itu yang mau aku tanyain sih. Harusnya Oh, gimana malah sih? oke. Gitu. Harusnya gimana yang mana? Ya balik lagi ya kalau misalkan sehari-hari aku bakal tetap niup kok gitu. Cuman ya itu waktunya udah nggak kayak dulu-dulu. Jadi aku ini harusnya latihannya kayak gimana sih untuk pembagian waktu dan segala. Sehari berapa menit? Kayak ada sejam ada lah. Udah banyak banget loh berarti Vin. Ntar kita evaluasi berarti ya. If satu hari 1 jam banyak sebenarnya. Pertanyaannya kenapa cuma 9 yang tadi? Nah itu sih. Makanya aku nggak tahu latihan efektif itu yang gimana karena aku merasa dalam sejam ini 9 aja belum ngelintek gitu. Perfeksionis banget, tipe-tipe orang yang perfeksionis. Aku paham. Jadi kamu nggak akan move to another task if this task not completely bisa, bener kan? Menurutku itu jadi kurang efisien di case-nya kita sekarang. Karena kesempurnaan hanya untuk Tuhan. Jadi gini, if 1 hari 1 jam, kamu tapi flight mode gitu-gitu nggak? Maksudnya yang extremely nggak mau diganggu gitu nggak? Oh iya gitu. Gitu kan? Itu udah bagus banget berarti. Berarti sehari 9 only, lu bisa apa enggak tinggal. Menurutku harus ada. Nggak tahu itu menurutmu 1 hari apa 2 hari apa 3 hari ya. Maksudnya kamu ini aku harus move ke 11. Ini aku harus move. Kan kayak biasa. If 1 week 9, 11, 13, it means kalau dibagi langsung 2 hari dilakukan itu dulu. Karena aku pun dulu seperti kamu. Makanya kamu ini mirip sama aku, Kevin. Aku pernah 1 week literally 1 week yang modelku tadi dari pagi sampai pagi loh. Cuman mayor only. Emang speknya lebih besar sih. Cuman itu kan ngapain sih? Itu bukan sesuatu yang aku dari nol kayak kamu kan. Maksudnya kan dari nol gitu kan. Itu udah aku ngulang loh. Jadi kayak nggak efisien, terlalu ngulang-ngulang. Dan kamu mau naikin misalkan nih 0 sampai 100 ya, Vin. Kita start dari 0 kan. Perfectnya 100 lah misalkan. Kamu 0 ke 80, kenal ke lumayan ada masalah memori, itu fast banget. Kalau kamu maunya pindah ke 80 ke 100, 80 ke 85 ini lama.
Apalagi 85 ke 90 bakal sangat lama. Nah, kalau kamu nunggu 100, nggak pindah kamu. Jadi menurutku kayak 80 dengan cara apa enak ya biasanya ya? Kalau 9 misalkan, oke, aku bisa do 9 full range, naik dan turun. Terus mulai bisa sedikit cepat walaupun tidak sangat cepat. Dan aku udah mulai tidak mikir time buat change. Make sense gak? Iya sih. Nah itu kenapa aku selalu akhirnya nggak pindah, karena aku juga memprediksi bahwa oke, aku les besok ini pasti aku dites gini, pasti gitu. Makanya aku mau nggak mau kayak harus jalan lah ya. Bentar. Tapi kalau kamu 1 hour 9 only kekejar nggak sih sebenarnya? kekejar ini nggak mikir atau gimana? Iya, lumayan nggak mikir Kekejar. sebenarnya kan. Iya. Why 1 week masih 9 berarti pertanyaannya gitu Kevin. Duh, karena yang tadi kan karena kemarin kan Jumat terus kan. Oh, I see. Karena last week kita Friday ya. Iya. Make sense. Berarti next week do 11 13 bisa ya? 11 13 bisa ya? Harusnya. Jadi menurutku cara belajarmu nggak ada yang salah. Tinggal yang tadi menurutku kamu pun sudah tahu kok. 0 sampai 80 is fast. Sisanya ini bukan harian loh. Tahunan ini, Vin. Makanya sampai sini move. Karena nanti sampai ujung balik kok. Kayak tone. Persis akan selalu mengulang kok. Make sense? Nice. Aku suka pertanyaan ini, Vin. Kalau kamu jadi owner LMC sehari, what you do? Oh. Goalsnya apa ini? Untuk Everything. If you owner of LMC, besok dengan maksudnya ya nggak kayak Adi kan? Kayaknya enak nih duduk-duduk nih. Oke. Besok jadi owner, apa yang aku lakuin? Ini tanpa punya pengetahuan manajerial atau Everything yang kamu kepikirkan, yang top of the mind. apa ya? Ya paling bikin acara gede-gedean, terus memperbanyak murid. Apa yang tak lakukan? Ya itu sih paling apa ya? Gitu. Jadi misalkan kita bahas ya, misalkan bikin acara gede-gedean tuh like what? Iya kayak ITF sebelumnya. Wow. Itu sih. Terus bikin komunitasnya itu karena menurutku untuk menjangkau banyak orang kan dengan komunitas, dengan sharing kayak gitu. Itu sih. Oh, onsite berarti ya, komunitasnya onsite-nya. Kalau bikin acara kayak ITF, sebenarnya kamu pro atau kontra? Ya pro sih harusnya kamu yang ngomong ya. Yes. Tapi ada pikiran nggak how you create event ini? Yang pertama paling tujuan event ini kan memperbanyak apa ya namanya? Untuk pengetahuan orang-orang terkait saxophone sih. Oke. Jadi ya kita panggil artis, terus ya bener kayak masterclass itu gimana. Terus udah sih, terus mereka yang cuman pengen tahu kayak yus dateng kamu coba saxophone kayak gimana kayak gitu ada itu fitur Iya. buat nyoba seksonya. Iya. Itu bagus banget sih. Ya. Ready? Tahun ini atau tahun depan? Nanti head of production-nya bisa Kevin. tergantung Mas Adi sih itu. Tapi kamu kalau mau bikin event lagi 0 sampai 10 tingkat happy-mu, PD-mu berapa, Vin? Oh, tergantung ini sih apa sih namanya? Timeline-nya aja sih. Kalau semakin lama kayak oke aja. Cuman ya harus sing boom gitu. Jadi 1 year it's enough? Yes. 1 year lah persiapan ya. Iya. Dengan meeting tiap minggu. Enggak, bisa. Ya harus. Nice. Kalau misalkan ini Vin, kalau untuk Laude
1 sampai 10 berapa nilainya, Vin? 9. Nice. Nah, pertanyaannya ini jauh lebih bagus. Kenapa nggak 10 berarti? Kan ada yang kurang itu. Karena kesempurnaan hanya milik Iya, setuju. Ada nggak accept itu ya gitu? kenapa nggak 10? Karena mungkin salah satu fitur yang sudah hilang itu adalah ya jamming sessionnya itu sih. Jamming session ya? Mm-mm. Yang Dulu kan Ko Gerson kalau misalkan di lantai 3 kan kamu latihan ini jamming lo, latihan ini jamming lo sama band yang real band. Nah sekarang itu kan oh, di atas karena ada band ya. mm-mm. Make sense sih. Itu emang mimpi kalau kita punya satu tempat nanti ya. Mudah-mudahan bisa. Emang fitur itu perlu karena itu yang menurutmu penting nggak ngejam itu? penting pada akhirnya. Pada akhirnya penting banget ya. Jadi kayak kita main, terus kita hadir di situ kayak kuliah kerja nyata gitu ya kasarnya ya. Langsung praktek gitu kan. Dan langsung dilihat orang-orang. Iya. Wih, berarti kita harus bikin kafe, Kevin. Nice. Ada lagi, Kevin, kenapa nggak 10? Selain fitur itu. Udah sih harusnya itu tok sih aku. Sing lainnya harusnya aman-aman ada dan nyaman. Asik. Oke, ada satu momen ini, Vin. Ini menarik. Namanya momen rapid fire. Jadi aku akan nge-mention 2 kata. Kamu pick 1 kata dan nggak boleh lama. Langsung ya. Oke, ready? Alto atau tenor? Tenor. Jazz atau pop? Jazz. Cepet atau balad? Cepet. Main solo atau sama band? Solo. Pelayanan atau job? Pelayanan pasti. Latihan atau langsung manggung? Latihan. Partitur atau feeling? Feeling. Long tone atau scale? Skill. Latihan pagi atau malam? Malam. Guru santai atau guru galak? Guru galak. Salah nada atau lupa masuk? Lupa masuk. Manggung atau recording? Manggung. Jadi pemain atau mengajar? Pemain. Kevin dulu atau Kevin sekarang? Kevin sekarang. Asik. Nice. Nanti kita ada Lisa ya jawaban. Tapi somehow kamu kalau beneran yang langsung kuat tenor, Vin. Let's go do it. Ada tenor kok di sini. Janganlah. Kan ya itu. No. Nanti bisa kita bicarain ya. Bentar lagi. Guys, ini udah berapa menit kita ya? Udah hilang. Nah, mungkin Vin, kenapa bertahan di Laude selama bertahun-tahun? Ya, kenapa bertahan ya? Yang pertama memang ya sudah bukan ya sudah. Maksudnya kayak karena nyaman terus Ko Gerson ya wis kita saling kenal anjay. Anjay. Terus itu tadi kayak karena Ko Gerson juga berpengalaman apalagi terkait jazz. Itu balik lagi aku nggak mau tuanya menyesal dan karena pengen banget jazz gitu. Karena dari kecil didengerin kayak gitu-gitu. Serius? Ya. Tapa. Jazz. Like. Tapi bukan jazz yang gimana ya kayak Frank Sinatra kayak gitu-gitu. Nat King Cole ya. Serius? Ya kayak gitu-gitu didengar no. Terus ya wis. Terus Ko Gerson orang yang tepat ya wis. Kalau temen tanya belajar di Laude seperti apa, Vin? Kalimat apa yang keluar mungkin? Perfect. Aja untuk Tuhan tadi itu kan. Selain itu aja nggak Kevin. Gak ada. Aman sih. Menurutmu, kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama ngajar juga di sini.
siapa sih yang cocok belajar di Laude? Siapa ya? Seperti apa? Orangnya, menurutmu gambaran orang yang cocok buat belajar di sini tuh kayak gimana sih? Enggak sih, karena aku Gerson menerima semuanya. Jadi gas join aja. Kalau menurutmu Vin, ya walaupun ada naik dan turun, sama belajar itu pasti ada. Bahkan aku pun kalau kamu tak, aku sudah cerita pasti kan, aku ada yang momen pengen berhenti main sekso, sama pasti, semuanya menurutku. Kalau kamu punya pesan untuk pemain yang saat ini sedang tidak berkembang, ada pesan nggak? Iya, balik lagi kayak awal-awal belajar latihan itu untuk apa? Ya itu aja sih Sing. Harus diingat. Why-nya ya. Iya. Bener sih. Hampir di semua apapun lah ya. Kita harus tahu why-nya kita do ini. Kalau kamu why-nya pengen jazz. Why-nya pengen jazz. Kalau kamu why-mu. Ya, yang pertama sih memang pengen melayani Tuhan. Terus di musik. Yes. Terus untuk terlihat, untuk menjadi yang terlihat skillful gitu, kayak memang jazz. Untuk aku ya, untuk aku. Jadi kalau di generalkan utama untuk Tuhan. Nextnya boleh dong agak ego dikit kan, yang agak wow itu si jazz memang. Sama berarti memang harus tekun latihan jazz karena sesuatu yang wow itu tidak mungkin instan ya. Jadi tetap harus bayar harga. Terus nggak ada sih. Thank you banget momen kali ini. Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah nonton. Kalau yang pengen latihan saksofon, bener Vin? Dari nol atau yang dari sudah bisa, dari yang kayak udah pengen berkembang kayak kamu ngomong tadi, tanya tadi, bisa langsung main dulu, bener? Benar. Main dulu, ngobrol dulu sama kita. Di sini menurutku ya, tempat ini adalah mimpiku yang somehow aku nggak realize bahwa mimpiku at that time sudah realize di sini, Vin. Waktu itu kan aku cerita tidak ada yang ngajarin gitu-gitu kan, karena aku dari mimpi, literally mimpi. Jadi mungkin nggak ada yang tempat yang bisa ngajarin aku. Mungkin nggak ada tempat yang aku mau beli ini itu loh, kok susah banget dulu ya carinya. Mungkin nggak kalau saksofonku ini ada apa-apa kalau rusak, kemana aku harusan? Ini semua kejawab loh di sini, bener nggak? Betul. Karena at that time ya ampun, sungguh-sungguh susah. Oke, jadi buat teman-teman yang ada kebutuhan tentang saksofon, main aja sini serius. Ini open gate. Open banget buat kamu yang mau main ke sini, apalagi kita bisa ngobrol semuanya tentang saksofon. Oke? Kita tutup podcast ini. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you.